Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai RPS dari pemrograman visual. Di sini saya sudah buat rangkumannya. Rangkumannya yang pertama ada komponen GUI. Komponen GUI ini nanti akan kita coba buat menggunakan BlueJ dan NetBeans. Kemudian di sini saya sudah punya contoh satu tampilan, yaitu tampilan biodata. Kemudian untuk komponen GUI sendiri diantaranya ada JFrame. JFrame ini contohnya seperti ini adalah JFrame-nya, tempat untuk si komponen-komponen yang lain. Kemudian ada lagi JLabel. JLabel ini contohnya seperti yang npm, nama, alamat, dan seterusnya. Kemudian ada lagi JTextField, ya, ada textfield seperti isian atau inputan untuk npm dan juga untuk nama. Kemudian ada lagi text area. Text area contohnya untuk inputan si alamat. Jadi bedanya text field dengan text area, kalau text field bisa kita isi dalam satu baris, kalau text area bisa kita isi lebih dari satu baris. Kemudian ada lagi password field. Password field sama seperti text field bentuknya, bedanya kalau text field kita isi teksnya tampil sesuai yang kita ketik, sedangkan kalau yang password field teksnya tidak tampil sesuai yang kita ketik, jadi tampilannya seperti bintang-bintang atau seperti lingkaran-lingkaran, sama seperti pada saat kita memasukkan password ketika kita login, ya. Kemudian ada lagi J button dan radio button serta text box. Yang J button contohnya yang simpan, tombol ubah, tombol hapus, dan tombol keluar. Kemudian yang radio button dan checkbox, yang radio button yang dua ini, kemudian yang tiga ini checkbox. Bedanya radio button dengan checkbox, kalau radio button kita hanya boleh pilih salah satunya saja, ya, sedangkan yang checkbox kita bisa pilih lebih dari satu. Sedangkan yang combo box bentuknya seperti ini. Kalau kita klik yang ini, kita bisa pilih sesuai yang ada dalam pilihan si combo box-nya. Kemudian ada lagi JTable dan scroll pane. Jadi kalau misalnya tampilan ini mau kita tambahkan ada tabelnya, ya bisa kita tambahkan menggunakan JTable. Misalnya mau di bawahnya boleh atau mau di sampingnya. Tabelnya sesuai dengan si form ini. Misalnya form ini tentang biodata, berarti kita bisa tambahkan tabelnya ada npm, nama, kemudian dan alamat, dan seterusnya. Kemudian materi yang berikutnya ada layout manager. Kalau yang layout manager itu pengaturan tata letak si komponen-komponen yang kita buat, apakah mau dibuat rata kanan, kiri, atau rata tengah, atau mau dibuat dalam 2 kolom 7 baris atau 2 kolom 5 baris. Itu bisa menggunakan layout manager yang sudah disediakan oleh si Java sendiri. Kemudian berikutnya ada event. Event ini adalah aksi. Contoh dari event ini kalau misalnya kita punya tombol simpan, kemudian simpan ini kita klik. Ketika kita klik, maka dia akan melakukan aksi, yaitu menyimpan ke database, itu masuk ke dalam event. Atau tombol keluar ini ketika kita klik, dia akan melakukan aksi, yaitu keluar dari form biodatanya. Itu masuk ke dalam event. Kemudian yang berikutnya ada event yang ketika kita menekan tombol di keyboard. Contohnya, kalau misalnya kita masukkan npm 123, kemudian ketika kita tekan enter, maka aksinya adalah memindahkan si kursor ke nama. Atau ketika kita tekan enter, kalau datanya sudah ada di dalam database, maka data yang sudah tersimpan di dalam database-nya akan otomatis tampil, namanya, alamatnya, dan seterusnya. Itu juga masuk ke dalam event. Yang berikutnya adalah materi tentang koneksi database. Contoh dari form biodata ini, kalau misalnya kita mau koneksikan ke database, berarti masuk ke materi yang keempat,
dia akan dikoneksikan dengan database, kemudian akan dikoneksikan dengan tabel mahasiswa, misalnya tabel MHS. Berarti ini koneksi database dengan satu tabel. Dan nah, yang ini namanya adalah form master. Ada lagi nanti namanya form transaksi. Jadi satu form itu bisa terkoneksi dengan lebih dari satu tabel. Ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada menu. Kalau menu ini contohnya ada sebuah form, ketika kita sudah berhasil login misalnya, kemudian kita masuk ke menu. Di menu itu ada pilihan-pilihannya, apakah kita mau masuk ke form mahasiswa, atau mau masuk ke form dosen, atau mau masuk ke form nilai, atau mau masuk ke form bayaran, atau mau menampilkan laporannya. Itu ada pilihan-pilihannya di dalam form menu. Kemudian yang terakhir ada report atau laporan. Jadi kalau misalnya contohnya di sini kita tambahkan ada button cetak, ya, kalau kita klik si cetaknya nanti dia akan menampilkan satu tampilan laporan, yaitu laporan data mahasiswa. Misalnya laporan data mahasiswa isinya ada kop suratnya, kemudian ada tabel mahasiswanya, kemudian ada tanggal dan tanda tangan pimpinan, misalnya seperti itu. Atau bisa juga di sini ada cetak kartu tanda mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita klik, nanti akan mencetak satu laporan. Sebetulnya dia masuk ke report, tapi dia formatnya adalah format untuk mencetak kartu tanda mahasiswa. Itu bisa juga, ya, masuk ke dalam report. Kemudian untuk sistem penilaiannya, bobotnya sama seperti yang lain, 20% untuk tugas, kuis, dan kehadiran, kemudian 30% untuk UTS, dan 50% untuk UAS. Kemungkinan UTS-nya jika masih online, maka teknis ujiannya akan sama seperti ujian mata kuliah lain, ya. Jadi kalau mengikuti kebijakan yang tahun-tahun sebelumnya, yang dulu sebelum pandemi, dulu UTS-nya dilakukan secara langsung, praktikum. Jadi saat hari itu diberikan soal, kemudian dipraktikkan, kemudian langsung dinilai. Nah, karena sekarang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan, kemungkinan teknis ujiannya akan sama seperti ujian mata kuliah yang lain. Nah, untuk yang UAS-nya sendiri, kalau masih sama juga dengan tahun-tahun sebelumnya kebijakannya, atau sama peraturannya dengan sebelumnya, maka penilaiannya akan diambil dari proyek. Jadi tidak ada ujian tertulis untuk mata kuliah pemrograman visual. Nah, sebagai gantinya, nilai UAS-nya akan diambil dari tugas individu mahasiswa yang berupa proyek aplikasi. Nah, proyek aplikasinya apa? Proyeknya adalah membuat aplikasi Java NetBeans yang terkoneksi dengan database dengan ketentuan minimal ada 4 form, ya. Formnya termasuk master dan transaksi. Jadi tidak boleh semuanya master. Kemudian ada 2 form, ada 2 report atau laporan, kemudian harus ada login dan menunya. Jadi yang 4 form tadi tidak termasuk login dan menu. Login dan menu itu wajib ada, kemudian tambahannya adalah 4 form minimal dan harus ada master dan transaksinya. Kemudian pengajuan judulnya bisa dimulai dari minggu ketiga sampai minggu ke-5. Kenapa ditargetkan sampai minggu ke-5? Karena sebetulnya materi ini walaupun di RPS-nya sampai 16 pertemuan, tapi sebetulnya bisa ditargetkan tidak sampai 16 pertemuan. Ya, bisa 10 kali pertemuan mungkin sudah selesai semua materinya. Sisa waktunya bisa dipergunakan untuk bimbingan. Jadi kalau misalnya sudah mengajukan judul pada saat pertemuan 4, ya,
pada saat pertemuan 4 sudah mengajukan judul, kemudian di pertemuan keempat kita sudah masuk ke materi yang NetBeans, ya, sudah mulai mencoba program yang terkoneksi dengan database, atau misalnya kita sudah coba membuat tampilan, ya, maka bisa dicoba pada saat pertemuan 4 mengajukan judul, pertemuan kelimanya sudah mulai merancang form yang akan dibuat di project masing-masing, ya. Kemudian pada saat pertemuan ke 7-nya, misalnya saya sudah masuk ke materi yang koneksi database, ya, maka form-form yang sudah diajukan, judul yang sudah diajukan, form yang sudah dibuat, bisa satu persatu dikoneksikan dengan database-nya, ya. Jadi sambil diberikan materi, sambil dicoba menggunakan project yang sudah diajukan. Makanya kalau misalnya mengajukan lebih cepat, maka kemungkinan bisa selesai lebih cepat juga, ya, sambil berjalan materinya, sambil dibuat sesuai dengan materi yang diberikan, kemudian sambil konsultasi. Jadi ketika sudah masuk materi tadi koneksi database, kalian bisa juga sambil mengerjakan proyek yang kalian buat tentang koneksi database juga menggunakan proyek masing-masing. Kemudian ketika ada kendala bisa langsung ditanyakan, ya, kendala pada proyek yang Anda buat bisa langsung ditanyakan. Kemudian pada saat masuk materi menu, ya, kalian bisa langsung buat menunya juga, ya. Pada saat masuk materi report, ya, sambil dibuat si reportnya sesuai dengan proyek masing-masing. Nah, itulah kenapa ditargetkan proyeknya diajukan mulai minggu ketiga sampai minggu kelima, supaya pertemuan-pertemuan berikutnya bisa menyesuaikan dengan proyek masing-masing. Kemudian proyeknya berupa aplikasi yang disarankan dapat dilanjutkan untuk tugas akhir atau skripsi. Jadi carilah judul yang kira-kira nanti bisa dilanjutkan untuk tugas akhir, dilanjutkan atau dikembangkan untuk tugas akhir, ya. Pada saat semester 7 nanti ada mata kuliah RPL. Mata kuliah RPL itu nanti ada tugas individu juga, yang kalau tahun sebelumnya itu bisa melanjutkan dari pemrograman visual, bisa melanjutkan dari proyek yang dibuat di sini, ya, programnya sudah ada. Kemudian nanti pada saat semester 7 dibuat pembahasannya seperti di bab 4-nya skripsi. Misalnya dari membuat diagram konteks, diagram nol, diagram rinci, dan seterusnya. Kemudian sampai selesai mungkin di bab pembahasan. Jadi harapannya kalau misalnya di semester 6 sudah punya program, kemudian di semester 7 sudah punya pembahasannya, ya, kalau mau dilanjutkan untuk skripsi, kalian tinggal melengkapi saja sesuai dengan arahan pembimbingnya, melengkapi bab 1, 2, 3, dan 5-nya, kemudian melengkapi juga pembahasannya serta programnya sesuai arahan dosen pembimbing. Apakah perlu ditambahkan atau tidak, itu sesuai dengan dosen pembimbing. Kemudian kalau tahun-tahun yang sebelumnya, untuk penilaian si proyeknya sendiri adalah didemokan langsung, kemudian dikumpulkan dalam bentuk CD, ya, kemudian CD-nya dikumpulkan ke dosen yang bersangkutan, kemudian dosennya mengumpulkan ke dosen koordinator, kemudian dosen koordinator akan mengumpulkan ke prodi. Seharusnya seperti itu, tapi tahun lalu karena sudah mulai pandemi, akhirnya diputuskan penilaiannya tetap didemokan, tapi demonya dalam bentuk video, kemudian diupload ke YouTube. Kemudian linknya diserahkan ke dosen langsung, kemudian dosen akan melihat
presentasi atau demo programnya di YouTube sesuai dengan link yang diberikan, kemudian dinilai. Nah, contoh dari projectnya sendiri di sini saya buat misalnya ada aplikasi di Klinik F. Kemudian formnya ada form pasien, dokter, dan obat. Dan ini adalah form master. Kemudian yang dua ini ada form rekam medis dan pembayaran. Ini masuk ke form transaksi. Ya, contohnya seperti ini. Nanti akan saya buat form pengajuan judulnya seperti ini. Ada NPM, nama kelas, kemudian judul project. Kalau tadi misalnya judul projectnya adalah aplikasi Klinik F ya, aplikasi di Klinik F. Misalnya di sini ada formnya. Yang pertama ada form login, ada masukkan username dan passwordnya, kemudian login berhasil atau gagal. Kalau berhasil maka masuk ke menu ya, ini menu. Di sini ada admin, master, transaksi, laporan tentang programnya apa. Jadi kalau misalnya admin, di dalamnya ada pilihannya, misalnya ada login, ada logout, kemudian ada form adminnya sendiri misal. Kemudian form masternya tadi misalnya ada pasien, kemudian ada dokter, ada obat, dan transaksinya ada rekam medis dan ada pembayaran. Kemudian laporannya ada, misalnya mau dibuat semua laporannya boleh, dari data pasien sampai data pembayaran. Kemudian ada lagi di sini tampilan untuk form masternya. Kalau yang form masternya di sini ada contoh form pasien. Ada tampilan data pasien dari nomor identitas sampai golongan darah. Ada inputannya. Kemudian ada tombol save untuk menyimpan ke database, edit untuk merubah isi databasenya, delete untuk menghapus, clear untuk membersihkan inputannya, kemudian print untuk mencetak laporannya misalnya, kemudian exit untuk keluar. Ya, jadi kalau misalnya kita isi di sini ya, kemudian sudah diisi, kemudian save, maka dia akan tersimpan di dalam database, kemudian bisa juga ditampilkan di tabelnya. Begitu juga untuk yang edit. Ya, kita isi perubahannya, kemudian edit, di database berubah, di sini juga ikut berubah. Yang delete juga sama. Kemudian yang print, kalau kita klik misalnya dia akan mencetak laporan data pasien. Atau bisa juga seperti yang tadi, mau mencetak kartu pasien. Ya silahkan mau dibuat bentuknya seperti apa. Kemudian di sini ada pencarian. Jadi kalau misalnya kita masukkan di sini Dini, ada pencarian berdasarkan nomor identitas atau berdasarkan nama pasien. Kalau misalnya kita mau berdasarkan nama pasien, kita masukkan Dini, nanti di sini akan tampil yang ada nama Dininya. Ya. Ya, ada tombol carinya. Dini, cari, kemudian hasilnya tampil di sini. Dan ini masuk ke form master. Kenapa dia masuk ke form master? Karena hanya berisi tentang data pasien saja. Ya, kemudian dia hanya terkoneksi dengan si tabel pasien saja. Ya, begitu juga untuk yang form dokter, dari ID sampai spesialis diisi, ada tombol save, edit, delete, clear, exit, bisa tambahkan dengan print juga, ada tombol cari dan ada isian pencarian. Konsepnya sama seperti yang tadi. Yang berikutnya untuk obat juga sama, mirip-mirip ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya tadi tabel pasien jadi sudah pasti untuk obat dan dokternya pasti akan jadi ya, karena kan sebetulnya source code-nya sama, cara membuatnya sama, hanya beda variabel-variabelnya saja ya. Jadi kalau nanti kalian punya project form masternya satu jadi, form master yang lain juga pasti akan jadi, insya Allah ya. Jadi itu berarti semuanya sudah berfungsi dengan baik.
save-nya berfungsi, editnya juga, semuanya juga termasuk pencarian dan printnya. Kemudian yang berikutnya ada form transaksi rekam medis. Di sini contohnya ada input nomor pendaftaran, misalnya input nomor pendaftaran 01, tanggalnya diisi, kemudian ID pasien. Nah, ini masuk ke form transaksi karena dia terkoneksi dengan beberapa tabel. Dia akan mengambil dari data pasien, ya, yang ini akan mengambil dari data pasien dan akan mengambil dari data dokter. Yang diambil dari data pasien adalah nama dan golongan darahnya, ya. Tadi kan ada pasien, ada namanya dan golongan darah yang mau diambil, hanya itu saja. Kemudian berdasarkan nomor identitas. Ya, misalnya nomor identitasnya di sini ada ada P01, namanya Dini, kemudian perempuan, Jakarta, golongan darahnya A. Kemudian dokternya ada D01, Vika, Depok, kemudian nomor telepon sekian, umum, kemudian sudah tersimpan. Kemudian obatnya ada OBT 01, nama obatnya paracetamol, kemudian harga belinya 45.000, harga jualnya 50.000, stoknya 10, ya. Itu yang tersimpan misal. Kemudian di rekam medis kita bisa masukkan nomor pendaftaran 01, tanggal sekian, ID pasiennya tadi P01. Kita masukkan, kemudian klik cari. Kalau dia ada datanya di dalam tabel pasien, maka dia akan menampilkan nama dan golongan darahnya. Nah, kebetulan tadi P01 sudah tersimpan, maka akan tampil namanya tadi Dini, kemudian golongan darahnya adalah A, ya. Kemudian tinggal yang ini kita isi, tinggi badannya misalnya 165, kemudian di sini 60, ya, diagnosanya flu, ya. Kemudian yang berikutnya ada ambil data dokter, pilih ID dokternya tadi, misalnya ada D01 dan seterusnya pilihannya sesuai dengan data di form dokter. Di tabelnya dokter itu ada berapa data, itu akan ditampilkan semua di sini, ada pilihannya. Kemudian kita pilih, kalau misalnya kita pilihnya D01, maka akan tampil sesuai dengan ID-nya. Tadi namanya Vika, spesialisnya misalnya umum, ya. Kemudian tinggal save. Nah, berarti si rekam medis ini akan terkoneksi dengan 3 tabel, ya. Ambil dari pasien, ambil dari dokter, kemudian dia sendiri punya tabel yang namanya tabel rekam medis misalnya, ya, tabel rekam medis yang isinya ada nomor pendaftaran 01, kemudian tanggal sekian, ID pasiennya yang diperiksa P01, tinggi badan dan diagnosanya sekian, seperti ini, kemudian dokternya yang memeriksa D01 dan seterusnya. Itu yang akan tersimpan di rekam medisnya. Kemudian yang terakhir ada form pembayaran. Di form pembayaran ini juga termasuk transaksi, dan form pembayaran ini tergantung dari rekam medis atau form pemeriksaan yang tadi di atasnya, ya. Jadi ketika sudah periksa, berikutnya adalah dia bayar, ya. Untuk pembayaran misalnya transaksinya T01, tanggal sekian, kemudian nomor pendaftarannya tadi yang sudah tersimpan adalah 01, cari, kemudian otomatis tampil yang 01 itu tadi pasiennya adalah P01, dokternya D01 dengan nama pasien siapa, nama dokternya siapa, otomatis, ya. Ini otomatis.
diagnosa dokternya juga otomatis ya, karena di sini kan ada nih. Kemudian baru diisi, yang ini baru diisi manual. Biaya pemeriksaannya 100.000 misalnya seperti itu. Kemudian kode obatnya sesuai dengan tabel obat, ambil dari tabel obat tadi ada kodenya, misalnya OBT 01 yang dipilih, namanya otomatis tampil paracetamol, harganya 50.000 ya, jumlahnya misalnya mau dimasukkan 2 ya, kemudian tambah ini fungsinya untuk memasukkan kode obat ini dengan jumlah ini dimasukkan ke tabel yang di bawahnya. Jadi nanti OBT 01 nama obatnya apa, kemudian harganya berapa, jumlahnya berapa, kemudian totalnya misalnya kalau tadi 2 kemudian 50.000, totalnya 100.000. Kemudian kalau mau menambah obat yang lain, misalnya dia obatnya tidak cukup 1, ya cari lagi di sini. Kemudian otomatis lagi baru input lagi jumlahnya berapa. Misalnya ada lagi obat yang kedua jumlahnya 1, kemudian harganya 30.000 ya, tambah masuk lagi ke sini, berarti 1 kali 30.000, di sini 30.000 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya sama, atau mau dikurangi nggak jadi yang 30.000-nya ya, tinggal tanda minus ini, kemudian ini akan terhapus. Kemudian biaya obatnya jadinya hanya 100.000 kalau yang ini dihapus tadi. Nah ini 100.000, kemudian biaya periksanya 100.000, maka totalnya adalah 200.000. Nah kemudian di sini ada bayarnya, kalau bayarnya uang pas 200.000 maka kembalinya adalah 0. Kemudian save ini akan tersimpan ke tabel bayar atau tabel pembayaran. Kemudian print ini tergantung dari mau buatnya seperti apa, apakah mau print tentang laporan pembayarannya secara keseluruhan atau mau cetak kwitansi, itu juga termasuk dalam laporan atau termasuk dalam report. Kemudian clear ini untuk membersihkan inputannya, kemudian exit untuk keluar. Nah jadi laporannya bisa laporan data pasien semuanya, kemudian ada laporan rekam medis, laporan pembayaran keseluruhan, atau bisa juga tadi tambahannya ada cetak kartu pasien dan ada cetak kwitansi, ini juga termasuk laporan. Jadi seperti itu kira-kira pengajuan judulnya atau gambaran projectnya. Kalian bisa cari judul, misalnya ada perpustakaan, ada penjualan, ada bengkel, atau lain sebagainya, banyak ya. Tinggal dicari kira-kira judul apa yang bisa saya lanjutkan untuk skripsi nantinya, bisa saya kembangkan untuk skripsi nantinya, sehingga pada saat skripsi nanti tidak perlu lagi repot-repot membuat dari awal ya, tinggal mengembangkan saja ya. Jika tidak berubah kebijakannya, silahkan mulai dipikirkan nanti ya, mungkin nanti mulai pertemuan ke-2, 3 ya, sampai pertemuan ke-5 silakan diajukan judulnya. Insya Allah tidak perlu terlalu pusing. Insya Allah kalau misalnya dicoba materi-materi yang saya buat ya, dicoba kemudian diikuti sesuai dengan project masing-masing. Makanya tadi saya punya target sampai pertemuan ke-5 dikumpulkan, diajukan judulnya, supaya pada saat materinya berjalan, projectnya juga ikut berjalan sehingga bisa selesai tepat waktu ya.
Terima kasih.